bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SLB Negeri Salatiga. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehatnya kita masih dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif untuk siang hari ini. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua diseminasi budaya positif oleh Ibu Indah Widya Hedi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Semoga acara hari nanti diberi kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu acara yang kedua yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Indah Widya Hedi. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih kehadirannya pada siang hari ini. Saya akan berbagi ilmu tentang budaya positif. Nah, sebelumnya mungkin ada yang tahu apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik. Oh iya, kebiasaan yang baik bisa. Mungkin ada lagi? Kebiasaan baik. Ya, kebiasaan baik. Baik. Terima kasih. Sebelumnya saya akan membacakan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan kita adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar
mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya atau hidupnya kekuatan kepada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Adapun budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila yang memberi contoh, misalnya ing ngarso, ing sung tulodo, dan melakukan habituasi atau pembiasaan yang konsisten di sekolah agar dapat menumbuhkan motivasi dalam diri murid-murid untuk menjadi pribadi bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Nah, selanjutnya konsep utama dalam budaya positif itu ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Baik, kita akan bahas satu persatu dari ketujuh tadi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma untuk belajar. Adapun perubahan paradigma belajar adalah dalam membangun budaya positif sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, sehingga murid dapat belajar dengan baik serta meraih keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Nah, disiplin positif itu sendiri merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu sikap-sikap positif yang berasal dari sikap positif manusia, yaitu nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga merupakan kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival ya. Terus kebutuhan merasa diterima, love, belonging. Terus kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Itu yang dibutuhkan kita sebagai manusia itu mempunyai 5 dasar kebutuhan seperti itu. Ada contoh kasus Ibu Ria, guru kelas 6 SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak datang mengeluhkan Agus sering meminta bekal makan siang secara paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Nah, sebagai guru, misalnya Ibu Ria itu kan guru, tidak semata-mata langsung menyalahkan atau menyanjung. Bagaimana misalnya kita sebagai guru? Misalnya kita sebagai guru, apa yang kita lakukan? Misalnya kita sebagai Ibu Ria, kalau tahu ada anak seperti ini, atau kita langsung marah-marah, atau langsung kita salahkan, atau bagaimana? Tanyakan dulu. Gimana Bu? Tanyakan dulu kenapa kok dia selalu minta untuk makan siang minta kembali. Ya, pastinya kita berpikir bijak ya, kita menanyakan dulu kenapa. Nah, adapun kenapa anak melakukan seperti itu, pasti dia itu ada sesuatu dalam dirinya yang kurang. Jadi ada yang tadi kebutuhan dasar dari dianya, dari manusia itu yang ingin dipenuhi. Adapun
kebutuhan dasar tadi kan bertahan hidup, diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, ini kalau dideskripsikan lebih runtutnya lagi, tindakan Agus yang seperti itu tadi, dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya yang harus dia penuhi. Nah, itu kebutuhan apa? Misalnya survival ini, dia butuh untuk bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup mungkin Agus itu merasa lapar karena orang tuanya itu tidak membawakan bekal. Nah, untuk ini love itu dia butuh untuk dicintai. Nah, mungkin dia itu melakukan seperti itu, melakukan mengambil makanan temannya itu karena dia itu butuh perhatian dari teman. Mungkin kalau dia melakukan seperti itu, temannya jadi perhatian. Lalu ada lagi butuh kebebasan. Misalnya Agus itu merasa bosan dengan bekal yang tiap hari mungkin orang tuanya memberi bekal, tetapi itu saja dia bosan. Jadi dia itu pengen bebas, pengen makan yang sesuai keinginannya. Lalu bisa saja dia itu ada yang kurang dalam dirinya untuk memenuhinya, tentang power, kekuatan. Nah, supaya dia bisa dianggap kuat, mungkin dia mengambil makanan bekal biar teman-temannya takut, bisa. Terus juga kebutuhan akan kesenangan. Nah, mungkin ini kesenangan. Agus itu menikmati ekspresi dari teman-temannya saat marah. Kalau diambil itu marah, nah itu dia menikmati. Nah, tinggal kita sebagai guru itu mengolah apa toh yang sebenarnya terjadi pada Agus. Kenapa tiap siang itu dia itu mengambil paksa bekalnya teman-temannya. Tinggal mencari dari beberapa dasar ini yang sebenarnya mengarah ke Agus. Agus itu sebenarnya ingin menambahkan apa yang kurang dalam dirinya. Nah, kalau sudah ketemu, nanti kita sebagai guru bisa lebih lanjut lagi untuk berbicara kepada dia. Lalu yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku ini adalah untuk ada 3 motivasi. Sebenarnya ada banyak, tetapi yang tertuliskan di sini hanya 3 motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya manusia melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu itu untuk aku mau, misalnya murid, aku mau mengerjakan tugas ini supaya tidak dihukum. Nah, itu motivasi namanya. Motivasinya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Lalu ada yang perilakunya itu untuk motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi melakukan sesuatu hal karena nanti akan dibayar, karena nanti akan diberi hadiah, seperti itu. Lalu ada lagi motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, sebaiknya murid-murid kita diajarkan yang motivasi yang seperti apa? Ataukah murid-murid kita diajarkan hanya melakukan sesuatu hal karena takut dihukum, atau melakukan sesuatu hal karena mendapat hadiah, atau yang ketiga itu untuk menjadi diri mereka sendiri. Ya, pastinya kita ingin yang ketiga. Ini juga ada contoh sebagai seorang guru.
saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu. Nah, itu motivasi yang mendasari tindakan kita adalah yang ketiga pastinya ya. Tidak, kita kan biasanya tidak akan kita mengajar terus mendapatkan imbalan gitu, tidak kan? Ya pastinya kita dapat gaji, tapi itu kan hak kita, bukan kita mendedikasikan diri untuk mengajar tidak hanya untuk sekedar hukuman atau imbalan. Ya, baik. Lalu yang kelima ada posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5 juga, yaitu penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer. Ini kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol, sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai kita memposisikan diri sebagai teman dengan murid kita, atau sebagai pemantau atau pengontrol, atau sebagai manajer. Nah, berikut. Nah, untuk sebagai guru, sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu, misalnya guru itu kita bertindak sebagai penghukum. Misalnya ada anak yang salah, lalu kita tiba-tiba marah-marah tanpa mau mengetahui sebabnya, tidak ditelisik dengan kebutuhan dasar anak itu apa tadi yang kurang, tidak seperti itu. Lalu tiba-tiba kita langsung kamu keluar di depan di halaman sekolah berdiri selama 5 jam. Nah, itu posisi penghukum. Nah, lalu kalau kita membuat rasa bersalah, itu contohnya seperti ini. Misalnya siapa ya, murid saya misalnya Dwi. Nah, Dwi, kamu kenapa? Misalnya Dwi dalam mengikuti pelajaran, dia itu ngomong sendiri sama sebelahnya, jejernya ngomong sendiri, atau kalau tidak mainan sendiri, gitu toh. Terus gurunya bilang begini, Dwi, kamu itu kok tidak memperhatikan pelajaran ibu. Dan nanti bagaimana kalau kamu tidak bisa, terus nilaimu jelek, gitu. Nanti kelas kita jadi jelek, nanti ibu yang mendapat marah atau mendapat sanksi dari kepala sekolah, seperti itu. Jadi anak terus membuat rasa bersalah, menjadi bersalah rasanya. Oh iya ya, saya kok tidak memperhatikan bu guru, lalu nanti bu guru yang kena tegur kepala sekolah. Jadi itu posisi kontrol yang membuat rasa bersalah. Lalu posisi kontrol sebagai teman, misalnya kasusnya sama seperti tadi. Terus begini, kamu kok tidak memperhatikan toh, kamu tuh mau apa kamu ada yang tidak bisa, gitu. Gurunya sambil ketawa-ketawa. Terus gini, ya sudah, nanti habis ini belajar lagi ya. Terus nanti kalau kamu ada yang tidak tahu, nanti tanya ke ibu, gitu. Sambil ibunya itu menunjukkan muka tidak seperti penghukum, juga tidak serius, tapi sambil tertawa-tertawa, gitu. Itu memposisikan sebagai posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau yang sebagai pemantau atau pengontrol itu misalnya meneliti anak didik punya permasalahan apa, terus kita bertanya-tanya. Terus misalnya terlambat, kamu tadi kok terlambat? Kenapa kamu bisa terlambat? Oh, karena bangunnya kesiangan. Kenapa kamu bisa bangun kesiangan? Oh, mungkin tadi malam tidurnya malam kok bu. Kenapa malam? Kenapa tidurnya sampai malam? Nah, seperti itu kita sebagai guru dalam posisi pengontrol. Lalu kalau
kita memposisikan diri sebagai manajer, kita lebih memberikan keleluasaan kepada murid untuk misalnya anaknya ada kasus misalnya anaknya seperti tadi terlambat, ya kita tanya kenapa, terus apa konsekuensimu kalau terlambat, bagaimana, seperti apa, tidak semerta-merta kita menyalahkan. Lalu kita kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sendiri adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, dan bahasa. Itu menurut dosen dalam 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Jadi keyakinan kelas itu adalah hasil kesepakatan di kelas, bukan lebih luas dari peraturan kelas. Kalau peraturan itu kan cenderung dengan kata-kata negatif ya. Nah, kalau keyakinan kelas ini kita menggunakan kata-kata positif dan itu hasil dari kesepakatan dalam satu kelas. Jadi kalau sudah sepakat dalam satu kelas berarti harus diwujudkan bersama-sama seperti itu. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara kita mengatasi permasalahan yang ada pada anak dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas, yaitu yang kedua adalah memvalidasi tindakan, terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas, misalnya ada anak yang berbuat salah, kita panggil pastinya. Ini bukan hanya tugas dari guru BP, tetapi guru kelas juga bertugas untuk mendidik anak dalam mengatasi segala permasalahannya. Misalnya anak itu berbuat salah, tidak semerta-merta kita salahkan, tapi kita stabilkan dulu kenapa. Misalnya dalam contoh murid saya si Brian, misalnya Brian itu kemarin marah-marah sama Arif. Nah, Brian itu marah-marah sama Arif sampai bertengkar, adu mulut gitu. Nah, terus teman-temannya lapor ke gurunya, ke saya. Terus saya otomatis kan tanya, menstabilkan identitas dulu. Saya bertanya pada Brian, misalnya, Brian, apa Bu Guru mendengar dari cerita teman-temanmu katanya kamu marah-marah bertengkar di dalam kelas, misalnya gitu. Apakah betul? Nah, kita menanyakan dulu. Nah, terus lalu Briannya pastinya menjawab dengan jujur, betul Bu. Nah, kita menanyakan ada apa, kenapa kamu marah-marah. Nah, ceritalah dia. Dan saya mengerjakan tugas, mengerjakan PR sendiri. Arif tiba-tiba mau mencontek gitu. Nah, lalu saya sebagai guru tidak semerta-merta langsung menyalahkan dia juga, Arif juga. Tanyakan dulu. Dia sudah jawab, lalu kita menjawab, oh seperti itu ceritanya misalnya. Lalu kita validasi, kalau seperti itu ceritanya, sebenarnya kamu itu memang punya alasan untuk marah. Kamu memang
Kalau ibu sebagai kamu misalnya, kalau ibu sebagai kamu, ibu pasti juga akan merasa marah kalau diperlakukan seperti itu dengan teman ibu, seperti itu. Tapi ibu juga, kalau kita memvalidasikan ya, terus tapi ibu juga bangga. Nah, bangga kepada kamu tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Misalnya kamu sampai menyakiti, bertengkarnya sampai melempar meja, melempar benda-benda sampai menyakiti temanmu. Kamu tadi hanya adu mulut saja, ya itu memvalidasikan. Nah, sudah anak-anak divalidasi seperti itu. Lalu menanyakan tentang keyakinan kelas. Nah, sudah hal yang kamu perbuat tadi misalnya itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kamu gitu. Nah, lalu kita kan di kelas sudah punya keyakinan kelas macam-macam, misalnya membuat isi kelas itu ceria, misalnya keyakinan kelasnya seperti itu. Saling menghormati. Nah, nanti kan kita bisa tanya, kamu itu berarti pelanggar keyakinan kelas kita tidak ya? Iya Bu. Nah, keyakinan kelas apa yang kamu langgar kira-kira? Oh, tidak saling menghormati karena bertengkar kan terus mengganggu yang lainnya, jadi tidak saling menghormati, seperti itu. Kemudian ibu tadi mendapat laporan dari teman-temanmu, katanya kamu tadi marah-marah sama Arif. Betul kan Ibu? Iya Bu. Ada apa Brian? Kamu marah pasti ada alasannya. Karena Arif menyontek pekerjaan saya. Oh begitu. Kamu sudah mengerjakan tugas, jadi Arif mencontek. Iya Bu. Terus kamu marah-marah. Oh, kalau begitu, kalau ibu jadi kamu, pasti ibu juga akan marah. Ibu juga tidak akan terima kalau pekerjaan ibu dicontek begitu saja. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Arif ketika tadi kamu tahu Arif menyontek? Yaitu karena Arif itu menyontek pekerjaan saya. Terus, kamu marah-marah. Iya Bu. Terus, apa lagi? Bertengkar. Iya. Membuat gaduh keras. Iya. Oh, ya kalau begitu ibu sangat menghargai tindakan kamu karena kamu tidak sampai memukul atau melempar-lempar meja ya. Nah, Brian, dengan tindakan kamu yang tadi marah-marah, bertengkar di kelas, kamu berarti melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Iya Bu. Ya, melanggar kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas apa yang kamu langgar? Tidak tenteram di kelas. Oh, tidak menjaga ketentraman di kelas. Nah dia, jika besok ada temanmu yang lain lagi melakukan hal tersebut, menyontek lagi, terus apa yang kamu lakukan? Saya lapor ke Bunda. Iya, nanti biar Bunda ya memberitahu ke teman-temannya kalau perbuatan menyontek itu tidak baik ya. Oke ya, kalau begitu kamu boleh istirahat lagi, jangan marah-marah lagi di kelas ya. Ya. Halo, tadi ibu mendapat laporan dari Pak Ismail. Katanya kamu marah-marah di kelas, bertengkar sama teman-temanmu. Apakah itu benar? Benar Bu. Ada apa? Kok bisa kamu melakukan seperti itu? Pasti ada alasannya. Tadi saya datang ke kelas, saya melihat ada temanku berkelahi, terus saya memisahkan, tapi itu bajunya juga saya tarik terus sobek. Oh begitu. Oh jadi kalau ibu jadi kamu, apalagi kamu kan ketua kelas ya, ibu memahami apa yang kamu lakukan. Maksud kamu baik untuk memisah teman-teman.
bajunya si Yuda. Lalu apa yang akan kamu lakukan dengan baju Yuda setelah itu sobek? Saya akan berusaha menjadikan ke sekolah. Menjadi sekolah, kenapa menjadi sekolah? Kenapa kamu tidak bisa menjahit sendiri? Tidak bisa. Tapi kamu mau belajar menjahit sendiri? Mau bertanggung jawab? Ya, bagaimana caramu supaya kamu bisa menjahit baju Yuda? Saya diajarin sama nenek saya. Kamu minta ajar sama minta belajar sama nenek untuk bisa menjahit bajunya Yuda. Oh begitu. Jadi kalau seperti itu, Yuda tahu posisi kamu. Memang sebagai ketua kelas, kamu harus bertanggung jawab atas kelas ini. Kamu harus memisah teman-teman yang bertengkar. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Jadi besok kalau kamu mau mengganti baju Yuda dengan cara menjahit, ya. Kamu mau belajar dulu dari Mbak neneknya dulu. Baik. Nah, tapi juga ibu juga sangat menghargai tindakan kamu yang mau memisah teman-teman, terus tidak sampai baku hantam, terus pulang, tidak sampai baju yang membahayakan keselamatan jiwa, ya. Nah, tetapi hal seperti ini tadi, kira-kira hal itu melanggar kesepakatan kelas tidak? Iya, kesepakatan kelas apa yang kamu langgar? Karena kesepakatan kelas belum Apa? Oh iya, kamu melanggar kesepakatan kelas yang harusnya saling menghargai. Baik, berarti kamu sudah menyadari kesalahan kamu ya. Besok lagi, kalau mau memisahkan teman-teman yang boleh, teman-teman yang bertengkar, atau ada teman yang bertindak tidak baik, kamu harus melakukannya dengan cara-cara yang baik. Itu ya Galuh ya. Baik, terima kasih Galuh. Bapak Ibu dari budaya positif, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan? Monggo. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan budaya positif yang disampaikan Winda. Mungkin saya Winda. Ya, silakan. Tadi kan ada posisi kontrol ya, Ya. guru. Untuk guru SLB, apakah semua itu bisa diterapkan atau mungkin ada satu yang lebih bagus atau gimana yang di sini? Yang lebih tepatnya apakah semuanya yang untuk guru kita di SLB itu? Untuk kita ya di SLB Karena ini kayak dirasakan masanya juga banyak dan akhir-akhir ini kalau di kelas itu patuh, kita bisa menghandle. Tapi kalau di luar itu sudah kita agak kesulitan. Itu kalau saya ya itu gimana? Oh, baik. Mungkin ada yang berpendapat dulu. Mungkin silakan. Mungkin bisa menerapkan ke yang kedua, membuat rasa bersalah dan teman. Jadi memposisikan mungkin di dalam kelas kita memposisikan sebagai guru, tapi di luar kelas kita memposisikan sebagai teman. Karena kan anak-anak tunagrahita ya, mereka kadang-kadang berpikirnya itu tidak bisa, oh kalau saya berbuat seperti ini nanti efeknya akan seperti apa. Jadi mungkin kalau sebagai teman kita bisa menyelami apa sih sebenarnya yang mereka pikirkan. Jadi kita nanti bisa sebagai menerapkan yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi kita bisa langsung, oh kalau kamu begini nanti akan seperti ini. Nanti imbasnya itu tidak hanya ke kamu, tapi ke orang tua kamu, ke guru, ke sekolah dan sebagainya. Ya, kan rasa bersalah ya. Nanti kalau orang tuanya kok sampai ditegur jadi sama gurunya. Jadi kita sebagai
sebagai teman dulu, sebagai teman menyelidiki sebenarnya pola pikir mereka itu seperti apa. Setelah itu kita memposisikan sebagai guru yang membuat rasa bersalah dengan ini loh faktanya kalau kamu nanti berbuat seperti ini, nanti akhirnya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, begitu ya. Terima kasih Bu Dwi. Mungkin ada tanggapan lainnya? Ya baik, sebenarnya posisi kontrol kita ini ada beberapa ini memang sebenarnya kita juga sering melakukannya. Yang sebagai penghukum pun kita juga pastinya pernah melakukan sebagai guru. Nah, yang perlu kita tahu apakah sebagai satu-satu dulu ya, apakah sebagai penghukum ini baik kita lakukan? Nah, itu kan jadi pertanyaan kita dalam diri kita sendiri. Nah, kita mau pilih posisi kontrol yang bagaimana? Sebagai penghukum, sepertinya kok kalau dalam pembelajaran saat ini itu kok tidak memerdekakan anak. Nah, sedangkan tujuan dari pendidikan kita adalah membuat anak itu merdeka dan bahagia. Tadi sudah dituliskan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau sebagai penghukum berarti jauh ya dari kata memerdekakan anak, ya kan? Nah, kemudian dari rasa membuat rasa bersalah. Nah, pasti kita juga sering juga melakukan. Nah, dari rasa bersalah. Tetapi kembali lagi ke tujuan pendidikan. Jadi membuat rasa bersalah itu juga tidak sesuai dengan kemerdekaan untuk memerdekakan anak seperti itu. Walaupun kita juga pastinya tetap melakukan ya, karena kita juga masih sebagai manusia. Lalu sebagai teman pastinya kita kan berkumpul dengan murid-murid kita, pasti kita juga bisa memposisikan sebagai teman. Ya, bisa sebenarnya semua itu kita lakukan semua sebenarnya. Nah, pengontrol tentu pasti seperti itu. Tetapi dari kesekian ini yang lebih masuk ke dalam memerdekakan anak itu adalah di posisi manajer seperti itu. Karena posisi manajer itu cenderung untuk memberikan anak keleluasaan untuk menyadari, misalnya dia bersalah, ya menyadari kesalahannya itu dari dalam dirinya sendiri, ya, kesadaran intrinsiknya dia. Jadi nanti apapun yang dia perbuat itu bukan karena takut dihukum, bukan karena diberi hadiah atau tetapi benar-benar merasa dari dalam diri sendiri dan ingin menyelesaikan segala permasalahannya itu dengan sesuatu yang positif. Seperti itu Bu Yuli. Nah, mungkin ada lagi. Kalau saya begini Ya. Posisi kontrol itu kelima-limanya saya kira bisa kita terapkan semua. Ya, kita melihat masalah atau kenakalan anak itu. Kalau anaknya itu nakal sekali dan di luar batas, kalau menurut saya hukum itu juga perlu penghukuman itu. Jadi dilihat tingkat masalahnya ya dari tingkat masalahnya. Ya, terima kasih Pak Wawan. Jadi memang betul semuanya itu bisa kita gunakan. Tetapi tadi kan semuanya bisa kita gunakan. Tapi ya cara mungkin yang lebih tepat ya. Yang lebih tepat itu memang di posisi manajer. Tetapi memang ya seperti misalnya Pak Wawan
yang bilang kita melihat dari tingkatan masalahnya, ya, tingkatan masalahnya. Tetapi kalau misalnya itu mungkin di sampai keputusan akhir mungkin ya Pak Wawan ya, kita sudah menerapkan beberapa langkah ini ya, beberapa diterapkan sebagai apa, coba sebagai pembuat rasa bersalah seperti apa anaknya gitu kan. Terus nanti saya terapkan saya sebagai posisi kontrol sebagai teman atau pemantau, atau itu sudah tidak bisa, mungkin itu di tahap terakhir mungkin ya Pak Wawan ya. Ya baik, terima kasih Pak Wawan. Mungkin ada lain? Cukup? Cukup? Nah, Bapak Ibu, karena sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kegiatan ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya sengaja saya sengaja menyakiti Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Waktu saya kembalikan ke acara. Demikian tadi telah disampaikan untuk penerapan budaya positif di sekolah kita oleh Bu Indah Widiawati. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat memberi manfaat ke kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.